Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Kita bertemu kembali untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sekali saudara pasti diberkati. Saya percaya sekali saudara akan penuh dengan pengharapan. Sebelum saudara mungkin memulainya, mari kirimkan link ini kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, supaya mereka ikut serta berdoa bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan menerima mujizat. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita datang membawa hati kita kepada Tuhan. Untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Jalan-jalan-Mu penuh dengan keajaiban. Kau membuka jalan di padang gurun. Kau meratakan bukit-bukit. Ketika kami mengarahkan pandangan kami, dari manakah datangnya pertolongan kami? Kami tahu pertolongan kami datangnya dari Engkau Allah, penguasa semesta alam ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Sama-sama kita menyanyikan Gunung Batuku. Saudara bisa menekan tanda subtitle di YouTube saudara, supaya saudara bisa melihat subtitle dari lagu ini, lirik dari lagu ini. Di YouTube saudara ada sisi, saudara bisa klik supaya saudara bisa membacanya. Mari sama-sama kita menyanyikannya. Gunung Batuku, Kau kebenaran tempatku, taruhkan hatiku. Kau kebenaran tempatku, taruh hatiku. Cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tanganmu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku
sekali lagi katakan selamanya. Selamanya ku hidup bagimu, selamanya memegang janjimu, sebab firman-Mu kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung, meski waktu memuji hatiku kekelauan di depan mataku, kau menerang, terangi jalanku, takkan ku goyah gunung Takkan ku goyah gunung batuku. Takkan ku goyah gunung batuku. Sekali lagi katakan. Takkan ku goyah gunung batuku. Mari kita mengucap syukur buat rahmat-Nya di dalam hidup. Kau hebat, kau ajaib, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami untuk apa yang Kau berikan dalam hidup. Terima kasih. Mari sama-sama katakan di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Katakan kembali di saat badai datang. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Katakan kembali di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Katakan ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Ku Kau Allah. tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau rest, tenang di dalam Kau, beristirahat di dalam janji. Karena kami tahu Tuhan, ketika hati kami tenang, hati kami percaya, maka kami melihat janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami melihat janji Tuhan itu ya dan amin bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom, rekan-rekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berbicara tentang kesembuhan. Hari ini kita membahas bahwa dengan ucapan syukur, kita bisa melihat mukjizat kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa bersyukur itu adalah hal yang sederhana, yang tidak ada kuasanya, padahal bersyukur dapat mengubahkan kutuk menjadi berkat di dalam hidup kita. Atau kebalikannya, jikalau kita mengeluh, jikalau kita menjadi negatif, maka kita dapat mengubah berkat menjadi kutuk dalam hidup kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tahukah saudara bahwa kesembuhan sakit penyakit itu adalah kutukan. Itu adalah kutuk akibat ketidaktaatan atau akibat dari dosa. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28, jikalau kamu tidak taat mendengar dan melakukan hukum Taurat ini, maka segala kutuk ini akan datang menimpa engkau. Salah satunya adalah sakit penyakit. Tetapi kabar baiknya, ayat ini 1 Petrus 2 ayat 24 yang di atasnya, yang pertama mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi dosanya ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita hidup untuk kebenaran. Jadi saudara sekarang hidup di dalam kebenaran. Bukan karena saudara melakukan kebenaran, tetapi karena dosamu sudah dibayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kitab Kolose mengatakan bahwa Kolose 3, Tuhan sudah menanggung segala kutuk di kayu salib dengan cara menjadikan dirinya sebagai kutuk. Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah ancaman kutuk hukum Taurat. Jadi harusnya kita sekarang hidup dalam kesembuhan, kesehatan. Efesus 1 ayat 3 dengan jelas mengatakan bahwa segala berkat rohani di dalam surga telah dikaruniakan, telah diberikan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara menerima Yesus, saudara menerima segala berkat rohani di dalam surga. Bukan hanya keselamatan saja, tapi saudara juga berhak untuk menerima kesembuhan. Nah, tapi banyak anak-anak Tuhan, mereka berkata bahwa ya saya percaya saya sembuh, tapi saya belum sembuh. Mari kita lihat, ucapan syukur akan mengubah segalanya. Perhatikan Markus 11 ayat 24. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Markus 11 ayat 24 mengatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, banyak anak-anak Tuhan cara berdoanya salah, cara memintanya salah. Memang benar, Matius 7 berkata, mintalah. Tapi cara memintanya harus benar. Cara berdoanya harus benar. Perhatikan cara berdoa, cara meminta yang dikatakan di dalam Markus 11 ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kan lucu ya, kita meminta sesuatu tapi kita percaya bahwa itu telah diberikan kepada kita. Kalau sudah diberikan, untuk apa meminta? Benar gak? Lalu dikatakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, jadi kalau saudara meminta sesuatu, caranya bagaimana? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah, kalau saudara percaya telah menerima sesuatu dari seseorang, walaupun kamu belum melihatnya, maka saudara akan mengucapkan apa? Terima kasih, syukur. Jadi bersyukur itu adalah percaya sekalipun belum melihatnya. Percaya kepada janji firman Tuhan sekalipun saudara belum melihatnya. Sama seperti orang yang mentransfer uang kepada saudara. Seseorang berkata, saya akan transfer 10 juta. Saudara belum melihat uangnya, saudara cuma melihat di handphone saudara masuk nominal 10 juta. Tapi saudara kan belum menerima uangnya, benar gak? Saudara cuma melihat bukti transfernya.
Maka saudara bilang apa? Terima kasih sudah mentransfer. Seperti itu juga janji firman Tuhan. Apa bukti bahwa saudara sudah disembuhkan? Yesus mati menanggung semua dosa saudara. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi buktinya ada di mana? Di kayu salib. Dan firman Tuhan Allah dengan jelas mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bagian saudara sekarang mengucap syukur. Jadi cara mengucap syukur kita seperti apa? Mengucap syukur itu bukan tanda orang pasrah. Bukan berkata, Tuhan terima kasih walaupun aku sakit, aku tetap mengucap syukur. Ini tanda orang pasrah. Terima kasih Tuhan Yesus walaupun aku tertimpa kemalangan, aku tetap bersyukur. No. Ucapkan janji firman Tuhan, apa yang saudara harapkan? Terima kasih Tuhan, aku sakit tapi aku percaya. Nah, apa yang saudara percaya? Ambil firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Amsal 4, firman Tuhan itu adalah obat, adalah marpe. Kalau saudara sakit, saudara kan ambil obat lalu minumnya, benar ya? Begitu juga dengan kalau saudara tubuh saudara sakit, saudara ambil janji firman Tuhan. Saudara ucapkan, aku percaya. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Ini adalah cara mengucap syukur yang benar. Jadi berhenti mengucap syukur, terima kasih Tuhan walaupun tubuhku sakit, aku tetap mau ke gereja. Belum selesai. Apa janji firman Tuhan tentang kesembuhan bagi tubuhmu? Apa janji firman Tuhan untuk kesembuhan bagi tulang-tulangmu? Apa janji firman Tuhan untuk usiamu? Banyak anak-anak Tuhan yang berkata bahwa ya umur saya 70-80 tahun, ya itu kan sudah bonus. Tuhan kasih bonus dalam hidup saya. Hei, firman Tuhan katakan dengan jelas, umur manusia di bawah kasih karunia adalah 120 tahun. Saudara panjang umur itu bukan 70-80 tahun, saudara panjang umur 120 tahun. Saudara layak untuk mendapatkan semuanya itu. Tapi kita gak mau panjang umur sakit-sakitan. Kita mau panjang umur dan sehat. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Musa pada waktu 120 tahun usianya, matanya masih terang. Kaleb pada waktu usia 85 tahun dia bilang apa? Berikan aku Hebron. Hebron itu adalah kota tempat tinggal para raksasa. Raksasanya raksasa gitu loh. Jadi kota Hebron itu adalah pusatnya para raksasa. Pahlawan-pahlawan raksasa tinggal di sana. Umurnya Kaleb 85 tahun. Tidak pakai fresh care, tidak pakai tempel-tempel koyo, 85 tahun, sehat, berperang melawan raksasa. Lalu apa dia bilang? Berikan aku Hebron. Kekuatanku masih sama seperti 40 tahun di masa muda yang lalu. Dia membandingkan usianya 40 tahun dengan 85 tahun. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Kita berkata ya 60 tahun ya, terima kasihlah Tuhan, saya mengucap syukur. No. Pekerjaan Tuhan, Paulus katakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jangan buru-buru mati. Paulus katakan selama aku hidup, aku memberitakan Injil. Jadi untuk apa kita hidup? Memberitakan Injil. Untuk apa saudara ada sehat bekerja? Bukan untuk mengumpulkan uang, tapi saudara bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara harus sehat. Sebagai ibu rumah tangga, tujuan saudara adalah untuk memberitakan Injil bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekitarmu. Untuk itulah Tuhan memanggil kita. Saudaraku, mari mulai sekarang mengucap syukur. Mengucap syukur bukan tanda pasrah. Mengucap syukur adalah tanda orang berserah. Berserah kepada apa? Berserah kepada apa kata firman Tuhan. Bukan kepada apa kata keadaannya. Mari kita lihat lagi satu firman Tuhan untuk menutupnya. Filipi 4, dikatakan firman Tuhan, saya teringat ayat ini, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, kata firman Tuhan, tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah keinginanmu dan permohonanmu, sama.
Seperti Markus 11 tadi, dengan apa? Ucapan syukur. Jadi ketika saudara mengharapkan sesuatu, bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilurmu kakiku sehat. Terima kasih Tuhan, mataku terang. Terima kasih Tuhan, jantungku normal. Terima kasih Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilurmu aku sudah sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima mujizat setiap hari dimanapun saudara berada. Saudara akan melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita teduhkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami mengucap syukur, anugerah-Mu hebat bagi kami. Kau sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga kepada kami. Bagian kami adalah menerimanya dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap doa dan permohonan kami mau menaikkan syukur kami. Sebagai tanda kami percaya kami telah menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk setiap saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit, saya akan berdoa untuk saudara. Pegang bagian tubuh saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap bagian tubuh yang sakit, aku menghardik kepada engkau segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, enyah, pergilah kau dari tubuh ini. Dan aku berkata kepadamu, jangan kembali lagi. Pergi segala simptomnya, segala rasa sakitnya. Aku berkata kepadamu saat ini, enyahlah engkau. Pergilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kesembuhan, pemulihan yang sempurna terjadi di dalam hidup. Terimalah pemulihan yang sempurna atas matamu, atas kakimu, atas jantungmu, paru-parumu. Segala benjolan di tubuh saat ini, apapun namamu, miom, kanker, apapun namamu, benjolan di lehermu, aku berkata ke saat ini hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, nyah kau dari tubuh ini, pergi dari tubuh ini, dan jadilah sembuh. Terimalah kesembuhan yang sempurna atas tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah. Terima kasih, kami terima kesembuhan yang sempurna atas tubuh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama saudara, kita kembali menaikkan pujian di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Sekali katakan, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang kau. Sekali katakan, terima kasih Tuhan. Kami mau percaya kepada apa kata firman Tuhan. Lebih daripada kenyataan yang sedang terjadi di dalam tubuh kami. Kesembuhan itu adalah milik yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya karena Tuhan Yesus sudah bayar harganya di kayu salib. Sehingga kami layak untuk menerima kesembuhan yang sempurna atas tubuh kami. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali katakan, ku tenang Kau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Disambut hari ini dengan penuh mukjizat. Disambut hari ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Saudaraku, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti menerima kesembuhan termanifestasi atas tubuhmu. Mari kirimkan link ini kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, supaya kesembuhan yang sama yang terjadi atas kita juga terjadi kepada saudara-saudara kita. Sampai bertemu kembali setiap hari Selasa dan hari Kamis dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saudaraku, mukjizat terjadi dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.